Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan menyebutkan dan membahas tentang karakter-karakter misterius yang ada dalam dunia Kamen Rider versinya Eikyo Media. Ingat, versi Eikyo Media. Dan oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor 1 ada Earth Spirit. Dalam dunia Kamen Rider J, karakter ini muncul dengan hawa yang sangat kental. Earth Spirits ikut campur tangan dalam membangkitkan Koji dengan sebuah energi yang suci yang dikenal sebagai J-Power. Setelah dibunuh, Koji Segawa ditemukan oleh Barry dan dibawa ke ruang khusus bawah tanah untuk dibangkitkan kembali dan diubah menjadi cyborg mistis oleh Earth Spirit. Setelah selesai, si roh bumi wanita menganugerahkan kristal mistis ke dalam tubuhnya Koji yang menjadi bagian dari sabuk J-Spirit. Keduanya menjelaskan kepada Koji begitu dirinya terbangun bahwa dia sekarang adalah J-Power Warrior yang resmi kemudian dipilih. Kamen Rider J, seorang hero yang membela semua kehidupan di bumi dengan J-Power yang suci untuk mengalahkan Fog. Koji dipilih karena cinta kasih dan keinginan positifnya untuk melindungi bumi kita. Koji ini nampaknya berpikir ada beberapa kesalahan dan bertanya mengapa mereka tidak melawan kabut atau Fog itu sendiri ya. Roh bumi atau Earth Spirit mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan dasar bumi karena mereka tidak dapat menahan cahaya matahari dan hanya bersemayam di tanah. Mereka mengirim Barry bersama Koji untuk memenuhi misinya tersebut. Selama pertempuran terakhir melawan Mother Folk, Earth Spirit memberikan kekuatan hidup mereka kepada J sehingga dia bisa mengambil form yang jumbo. Di nomor 2 ada The Real Man and Woman. Karakter yang muncul dalam dunia Hibiki ini sangat terasa sekali aura misteriusnya. The Real Man and Woman adalah pencipta dari The Man and Woman yang diperkenalkan di episode terakhir. Mereka juga disebut sebagai sosok pria dan wanita bergaya ala barat yang sangat misterius. Tidak banyak yang bisa kita ketahui dari karakter The Real Man and Woman ini selain fakta bahwa mereka lah yang menciptakan The Man and Woman. Untuk kemudian The Man and Woman menciptakan Makamo, Doji, dan Hime bagi kubu mereka. Alasan mereka melakukan ini juga tidaklah dijelaskan secara rinci. The Real Man diperlihatkan mengenakan setelan hitam dengan topi dan tongkat yang hitam, sementara Real Woman diperkenalkan mengenakan sebuah gaun berwarnakan emas dengan lengan panjang dan topi yang sangat serasi. Di nomor ketiga ada Naomi. Tokoh Naomi muncul dalam dunia Kamen Rider Den-O dengan menyadari cukup misteriusnya tokoh ini dengan pertanyaan banyak hal seperti dari manakah Naomi dan bagaimana dia bisa ada. Sepertinya cukup menarik bila kita ketahui sayangnya nihil. Yang terbayang dari tokoh ini adalah kata-kata terima kasih telah menaiki Den Liner hari ini. Petugas Anda hari ini adalah saya, Naomi. Jika Anda memiliki banyak pertanyaan, silakan hubungi saya, Naomi-chan. Seperti itu ya kata-katanya. Dan Naomi ini adalah seorang pramugari ataupun pramusaji dalam kendaraan Den Liner. Terlepas dari usahanya tersebut, Naomi ini biasanya menyajikan kopi yang dibuat dengan rasa yang kurang enak kepada para Imagine. Sebagai contoh, dia pernah memasukkan wasabi ke dalam kopi sebagai percobaannya ya. Meskipun Imagine nampaknya tidak dapat menolak hal tersebut, dia sangat hyper dan tidak mudah terkejut akan hal itu. Ia berpegang teguh pada keyakinannya hanya untuk membuat kopi. Naomi juga berteman baik dengan Taros dan biasanya ia terlihat bermain dengan Ryu Taros. Selama akhir seri dari Den-O, Naomi mengambil Den Liner kembali dari New Mall Imagine dan menggunakannya untuk pergi ke masa lalu untuk mengambil Ura Taros, Kin Taros, dan juga Zeke untuk pertempuran terakhir dengan pasukan Kai dari para Imagine. Dan di nomor 4 ada Owner. Karakter ini juga bisa dikatakan cukup misterius. Owner dalam dunianya Kamen Rider Den-O. Dia selalu menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki Rider Pass atau setidaknya tiket yang dapat mengendarai atau ikut dalam Den Liner. Dan dengan itu pula para penumpang bisa pergi ke waktu itu sendiri. Sebagai pemilik dari Den Liner, dia paling paham mengenai tujuan dari Den Liner. Dia memiliki pengetahuan yang sangat besar tentang bagaimana waktu berjalan dan menunjukkan bahwa terkadang perubahan yang paling kecil tidak akan mempengaruhi masa depan itu sendiri. Dia adalah titik singularity saat dia menunjukkan kekebalan terhadap kemampuan Ryu Taros untuk seperti mengendalikan orang. bahkan mengembalikan taktik serupa terhadap Ryutaros itu sendiri.
Dia mampu berlari lebih cepat dari Denliner dan memegang Master Pass sampai Gao mengambilnya dari dirinya. Owner sangat menikmati makanan anehnya setiap hari. Ia makan dengan tanpa menjatuhkan bendera yang berada dalam hidangan nasi gorengnya, sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan saingannya, yakni Station Master. Meskipun keduanya terlihat sangat identik, cukup misterius apabila kita melihat kemampuan dan ilmu yang dia punya mengenai waktu dalam dunianya Kamen Rider Den-O. Dan di nomor 5 ada Station Master, masih dalam dunianya Den-O dan masih diperankan oleh aktor Kenjiro Ishimaru, si Owner ya. Station Master adalah karakter yang merupakan saingan dari Owner. Keduanya terlihat kembar identik, dengan sang kepala stasiun yang mengenakan seragam berwarna putih dan memiliki perilaku yang lebih eksentrik. Meskipun keduanya terlihat identik, ya orang aktornya juga sama ya. Owner menjelaskan bahwa kemiripan itu hanyalah imajinasi bagi orang lain saja. Cukup misterius ya. Dan Station Master dan Owner sering mengadakan kompetisi satu sama lain, seperti kompetisi makan nasi goreng ataupun puding sepenuhnya tanpa bendera yang diletakkan di tengahnya kemudian terjatuh. Mengetahui bahwa ini akan menjadi hal yang terakhir kalinya sebelum menghadapinya lagi karena selanjutnya mereka malah akan menghadapi Kai, Owner akhirnya mengalahkan kepala stasiun dengan bendera yang nyaris saja jatuh. Owner lalu memenangkan seperangkat peralatan dapur emas spesial sebagai hadiahnya. Dan di nomor 6 ada Narutaki. Karakter Narutaki juga pernah menjadi Oberzo, Dr. G, dan Maskman. Narutaki adalah pria misterius yang menyebut dirinya sebagai seseorang yang suci. Ia dilindungi oleh aura yang membuatnya kebal terhadap konvergensi dari 10 dunia. Dia juga memiliki kemampuan untuk bergerak bebas di antara dunia dan memanggil rider dari dunia lain. Dia sangat percaya bahwa Tsukasa Kadoya seharusnya tidak ada di dunia manapun dan memberitahu Kamen Rider lainnya bahwa dia akan menghancurkan dunia mereka. Dia juga ingin menyelamatkan Natsumi, menawarkan kebebasannya sambil mengatakan kepadanya bahwa perang Rider akan membangkitkan sifat sejati Tsukasa sebagai seorang Decade. Setelah Decade menantang firasat buruk pada 9 dunia sebelumnya, Narutaki lalu memutuskan untuk secara pribadi berurusan dengan Decade dalam dunia Hibiki. Ia mengungkapkan kepada Natsumi bahwa tindakan Tsukasa sebenarnya adalah untuk menyelamatkan dunia. Namun dalam negative word, Narutaki mengungkapkan kegembiraannya atas Decade yang telah menemukan dirinya di dunia yang bisa dia jalani sendiri. Di nomor 7 ada Sroud. Dalam karakter Kamen Rider Double, Sroud bisa dibilang cukup misterius bagi kami, bagi Eikyo Media ya. Sroud ini adalah karakter yang bertindak sebagai seorang dermawan untuk Ryu Terui dan juga Philip, dan misinya untuk menghancurkan museum dan Ryubei Sonozaki. Ryubei menyebut Sroud sebagai perwujudan dari kemarahan. Namanya berasal dari fakta bahwa dia telah menyembunyikan identitas aslinya dari orang lain dengan mengenakan sebuah fedora hitam yang besar. Dan ada jas hitam juga, dia memakai kacamata hitam juga dan perban yang benar-benar mengaburkan visual dari wajahnya. Dia adalah Fumine Sonozaki di masa lalu. Dia awalnya merupakan istri Ryubei dan ibu dari Saeko, Wakana, dan Raito alias Philip. Terungkap juga bahwa Fumine adalah teman masa kecil dari Sokichi Narumi. Sebagai anggota museum, Fumine mengembangkan beberapa gaya memori. Tetapi ketika Fumine menolak untuk mengizinkan Ryubei menggunakan Raito alias Philip sebagai alat, dia melukai wajahnya saat dalam bentuk dopan menggunakan cairan terror field. Segera setelah itu Fumine meninggalkan keluarganya dan juga museum untuk menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk merencanakan sebuah balas dendam. Segera setelahnya dia meninggalkan keluarga tersebut, Fumine lalu membalut wajahnya, menempelkan pengubah suara kepada trakeanya dan menjadi Sroud yang disumpah untuk menghancurkan museum. Ketika dia pertama kali mengambil identitas ini, Sroud diambil oleh Sokichi Narumi karena masa lalu mereka yang bersama-sama. Di nomor 8 ada Frey dan juga Freya, sosok yang lumayan agak misterius bagi Eikyo Media. Kali ini dalam dunia Kamen Rider Ghost, Freya dan Frey adalah karakter avatar humanoid dari The Great Eye. Freya ini ataupun Frey juga ya berbagi hubungan yang simbiosis. Dan Freya pertama kali membuat dirinya dikenal oleh Kamen Rider Ghost dan juga Kamen Rider Spectre ketika dia membawa item yang berkaitan dengan Kamen Rider masa lalu. Sebagai bagian darinya dan juga rencana Frey untuk meminta Ghost dan juga Spectre mengumpulkan ikon Ghost Rider sehingga mereka bisa mengalahkan si Balba. Si kembar kemudian kembali saat proyek Demia yang dibuat oleh Kaisar Adel dari dunia Gamma mendekati klimaks. Mereka pertama kali muncul melalui portal yang menyerupai lubang Gamma. Mereka lalu mengikuti si Balba. Di nomor 9 ada Odin Human Form. Odin Human Form seorang karakter pria yang tidak disebutkan namanya, dan dia berubah menjadi Kamen Rider Odin. Dia adalah antagonis sejati yang tersembunyi dari Rider Time Kamen Rider Yuki.
Pada tahun 2019, pertempuran rider dalam dunia cermin kembali lagi. Seorang pria tak dikenal memberi Tatsuya Another Ryuki Watch dan memungkinkannya menjadi Another Ryuki. Dengan kekuatannya, Tatsuya mulai membunuh orang untuk mengumpulkan energi kehidupan guna menyelamatkan nyawa Sarah. Namun tiba-tiba Kamen Rider Ryuki muncul kembali dalam dunia nyata, menghadapi Tatsuya dan memberikan Ryuki dan juga Knight sebuah watch kepada Zio dan juga kepada Gaze. Ia menghentikan amukan dari Tatsuya. Pengguna Rider Odin ini kemudian mengungkapkan dirinya dan berubah. Ia menghadapi Zio dan juga Gaze secara langsung. Dia membanggakan tentang kekuatan 3 kartu survive dari Gold Visor yang akan membuatnya tak terkalahkan sama sekali. Namun kekuatan Ryuken dan juga Knight Ride Watch ini menghapus 2 kartu survive tersebut dan memungkinkan bagi Zio dan Gaze untuk akhirnya mengalahkan dan membunuh Odin yang menghilang ke dalam kehampaan. Kata-kata terakhirnya adalah Yui. Dalam Rider Time Kamen Rider Ryuki ini, ada kemungkinan ya bahwa si karakter ini adalah Shiro Kanzaki, karena kata-kata terakhirnya yang ia sebut adalah kata Yui. Bagaimana menurut kalian ya? Dan untuk nomor 10 ada Ratu Overlord. Sosok dari Ratu Overlord ini juga bisa dikatakan cukup misterius ya. Yaitu Overlord Invest ini adalah wanita yang pertama kali muncul setelah kematian dari Roshio. Dia adalah wanita yang ditunjuk dari awal Famous Shinmu. Sebagai pembawa buah emas, Ratu percaya pada keyakinan bahwa Roshio ini dapat menyelamatkan sisa Famous Shinmu dari invasi Helheim. Beberapa saat setelah itu dia meninggal dan menyebabkan Roshio menjadi hampa dan kosong dengan peradaban Famous Shinmu berkurang hingga hampir punah. Karena cinta Roshio kepada sang ratu, dia memutuskan untuk menggunakan buah emas yang ditujukan bagi umat manusia untuk menghidupkannya kembali. Namun ketika dia melihat Mai memiliki cita-cita yang sangat mirip dengan sang ratu tersebut, dia malah memberikannya buah tersebut dan menganggapnya adalah orang yang layak. Ia berharap dia akan terus mengamati Mai sampai akhir. Roh ratu muncul setelah kematian Roshio, akhirnya bersatu kembali dengan kekasihnya tersebut. Bertanya pada Sagara apa yang akan terjadi pada manusia sebelum bumi menghilang. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.